Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Inside Chamber. Berikut ini adalah video kedua dari buku tematik SD kelas 5 tema 2 udara bersih bagi kesehatan. Ya, sekarang subtema yang nomor 1. Tangga nada merupakan susunan berjenjang. Misalnya do re mi fa sol la si do, ya. Do re mi fa sol la si do. Nah, gitu ya. Dalam seni musik ada jenis tangga nada, ya. Ada dalam musik ada jenis tangga nada diatonis, ya. Tangga nada diatonis terdiri atas 8 nada, ya. Tangga nada diatonis dibagi lagi menjadi 2 jenis tangga nada, yaitu tangga nada mayor dan tangga nada minor. Kalau tangga nada diatonis mayor memiliki interval jarak 1 1 setengah 1 1 1 setengah, ya. Kemudian perhatikan contoh tangga nada diatonis mayor berikut ini. C ke D, ya, ini 1, D ke E ini adalah 1, ya. E ke F setengah, F ke G 1, G ke A, ya, 1, A ke B 1, B ke C setengah. Do re mi fa sol la si do atau do re mi fa sol la si do, ya. Oke. Jadi do ke re, ya, ini 1, ya. Re ke mi, ya. Re ke mi, maaf, ini 1, ya. Do re mi ke fa, ya, ini setengah, ya. Di sini setengah, yang setengah aja, si ke do ini setengah, yang lain 1, ya. Jadi karena di sini Pak Ali punyanya gitar, kita praktekkan pakai gitar. Ya. Untuk tuning standar gitar, do-nya ada di sini. Do-nya di sini, ya, kelihatan ya. Mungkin mic-nya, ya, ini tak taruh depannya mic aja. Ya, seperti ini. Di sini do-nya kalau kita pakai gitar, ya. Do re ke mi 1, mi ke fa setengah. Fa sol la si do. Nah, di sini do lagi. Jadi do re mi fa sol la si do. Diwakili ini juga bisa. Do re mi fa sol la si do. Seperti itu. Jadi ciri tangga nada diatonis mayor adalah sebagai berikut, bersifat riang gembira, ya. Jadi kalau lagu nada mayor, ya, ciri diatonis mayor, ini lagunya riang gembira, ya, bersemangat, biasanya diawali dan diakhiri nada do, ya, diawali do, ya, dan diakhiri do biasanya seperti itu. Namun tidak menutup kemungkinan diawali dengan nada 5 3, ya, diawali dengan nada 5 atau 3 dan diakhiri nada 1, ya. Biar ada kemungkinan seperti itu juga, ya. 5 itu apa? Nada 5 itu sol, ya. Jadi atau 3 mi, ya, bisa juga diawali mi atau sol. Kita, kalau kamu telah membaca tangga nada diatonis mayor, apakah pengertian tangga nada mayor? Nah, di sini pengertiannya, ya. Di sini sudah ada tangga nada mayor, ya. Tanda diatonis mayor memiliki interval, ya. Tangga nada yang memiliki interval ini adalah mayor. Jadi jawabnya tangga nada yang memiliki interval, nada yang memiliki interval 1 1 setengah 1 1 1 setengah 1, ya, seperti ini, ya. 1 1 setengah 1 1 1 setengah, ya. Oh, terakhir setengah aja, setengah. Nah, 7 1 2 3 4 5 6 7, ya. Oke. Apa ciri-ciri lagu bertangga nada mayor? Yang nomor 1, nomor 2 ciri-cirinya adalah lagu biasanya bersifat riang gembira. Lagu bersifat gembira, ya, biasanya lagunya gembira seperti itu. Nah, contohnya, siapkan alat musik bernada, misalnya pianika. Perhatikan teks lagu di bawah ini, perhatikan memainkan lagu ini dengan pianika, ya. Ini penciptanya adalah
H Mukhtar. Nah, do-nya ES, saya pakai do-nya C aja ya, lebih mudah misalnya. Do-nya di sini. Ya. Nah, do di sini, do juga bisa di sini. Ya. Di sini pakai sol rendah. Do si la sol. Ya, pakai sol rendah. Nah, 17 Mi-nya tinggi. Do re mi 17 Agustus tahun 45. Ya, jadi nadanya dulu dihafalkan, kita nanti nyanyi sama-sama. Gitu ya. Dihafalkan dulu nadanya. Ya sudah dapat ya nadanya. Sekarang kita nyanyi sama-sama. Nah ini biar nggak salah teksnya ya. Kita mulai ya. Oh iya, sebelum nyanyi sama-sama lebih enak kalau ininya settingnya saya rubah ke ini. Nah ini settingnya enak untuk nyanyi. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Wah, ini gak fokus ini yang nyanyi. Nyari tagnya misalnya, gak usah tag sekalian. Sebenarnya sudah hafal, lihat tag malah keliru ya. Kita mulai sekali lagi. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia mempertahankan. Maaf, terakhirnya gimana? Membela negara kita. Kita tetap setia membela negara kita. Sekali lagi. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia mempertahankan. Lupa saya, membela negara kita. Yes. Oke, akhirnya kita menyanyikan sampai selesai. Ini saya kembalikan lagi. Ya, oke.
Kita akan ceritakan mengenai sistem, kok tiba-tiba langsung sistem pernapasan ini. Ya, ceritakan mengenai sistem pernapasan manusia secara bergantian dengan teman sebangkumu. Ya, ceritakan. Ya. Jadi sistem pernapasan manusia intinya ya kalau mau cerita harus kita dimulai dari hidung. Ya, hidung di sini ada bulu-bulu hidung, di sini ada rongga hidung. Rongga hidung digunakan untuk menyaring udara dan memanaskan serta mencium baunya. Di sini ada di bawah rongga hidung ada faring atau tekak. Ya, di sini rongga hidung, di sini ada faring atau tekak, di sini ada epiglotis untuk mengatur jalannya nafas dan udara. Ya, di daerah sini ini adalah laring, ada jagunnya, ya ada mentolnya sedikit di sini. Ya, di sini aja saya bikin di sini laring ya, terus di bawahnya adalah trakea ya, di bawahnya trakea, terus kemudian di bawahnya ada bronkus ya, terus bercabang-cabang lagi menjadi bronchiolus ya, bronchiolus. Di sini ada paru-paru yang terdiri dari 3 gelambir dan yang kiri ada 2 gelambir ya. Bersama kedua orang tuamu nyanyikan lagu Hari Merdeka. Tadi sudah ya. Oke. Agak belepotan tadi. Di sini ada alveolus yang seperti seperti anggur ya. Kita akan lihat ini. Semua makhluk hidup memerlukan oksigen untuk bernafas. Oksigen tersedia melimpah jika lingkungan kita bersih dan banyak tumbuhan hijau. Menciptakan lingkungan bersih dan banyak tumbuhan hijau menjadi tanggung jawab kita. Kita lanjutkan. Di sini hari menanam pohon. Kalau tadi lagunya Hari Merdeka, sekarang Hari Menanam Pohon. Indonesia dikatakan sebagai paru-paru dunia. Selain Indonesia ada juga Brasil ya, paru-paru dunia. Ada hutan Amazon mereka. Sebutan itu disematkan karena Indonesia terdapat hutan yang sangat luas. Daun-daun di hutan mengeluarkan oksigen yang berlimpah. Oksigen merupakan unsur penting bagi kehidupan. Namun sayangnya hutan kita semakin berkurang akibat kebakaran atau penebangan pohon secara liar. Oleh karena itu pemerintah bersama rakyat berusaha mengurangi kerusakan hutan. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu menanam kembali pohon di lingkungan. Ya, baik itu hutan maupun taman kota ya. Tanggal 28 November diperingati sebagai Hari Menanam Pohon. Peringatan Hari Menanam Pohon pada tahun 2015 diawali sejak peringatan Hari Menanam Pohon pada tahun 2015 diawali sejak tanggal 26 November. Presiden melakukan penanaman pohon tanaman hutan rakyat Sultan Adam, Kalimantan Selatan. Ada 10.000 pohon ditanam di hutan itu. Pohon yang ditanam pun bermacam-macam, termasuk pohon yang buahnya dapat dimakan. Enak kan? Kita dapat berperan serta untuk mengembalikan paru-paru dunia. Menanam pohon tidak hanya dapat dilakukan di hutan, kita dapat menanam pohon di lingkungan sekitar kita. Semakin banyak pohon di lingkungan kita, semakin banyak pasokan oksigen bagi kehidupan. Kita pun dapat bisa dengan lebih lega. Bacaan Hari Menanam Pohon di atas lengkapi peta pikiran. Kapan? Ya, Hari Menanam Pohon diperingati pada tanggal 28 apa tadi? Oktober atau apa tadi? November. Apa yang dilakukan? Menanam pohon. Di mana kegiatan dilakukan? Di hutan. Ya, biasanya di hutan. Di hutan. Ya, sebenarnya nggak harus di hutan menanam pohon ya. Kita merayakan Hari Menanam Pohon tidak harus di hutan. Oke, tapi kalau secara nasional ya, negara melaksanakannya dengan menanam pohon di hutan. Ya, Presiden melakukan penanaman pohon hutan rakyat Sultan Adam, Kalimantan Selatan ada 10.000. Oke. Kemudian Hari Menanam Pohon. Siapa yang melakukan? Semua rakyat, semuanya. Ya, pemerintah bersama rakyat. Bersama rakyat. Pohon apa yang ditanam? Pohon, semua jenis pohon, termasuk pohon buah.
termasuk pohon buah. Mengapa kita harus menanam pohon? Untuk melestarikan lingkungan. Lingkungan, menjaga ketersediaan oksigen, dan air. Oke, lanjut. Kamu telah membaca bacaan Hari Menanam Pohon. Menjaga lingkungan di sekitar kita dengan cara menanam pohon merupakan salah satu tanggung jawab kita sebagai warga masyarakat. Semua warga masyarakat mempunyai tanggung jawab dalam menciptakan kenyamanan dan keamanan tempat tinggalnya. Jadi ini dijawab dengan semua warga masyarakat, boleh ya, semua warga masyarakat. Dijawab semua pemerintah bersama rakyat juga boleh. Oke, tanggung jawab sebagai warga, apa sih tanggung jawab kita sebagai warga masyarakat? Ya, tanggung jawab merupakan sikap terpuji yang hendaknya dimiliki oleh setiap individu. Sikap tanggung jawab mencerminkan nilai karakter setiap individu. Jadi karakter seseorang tercermin dalam sikap tanggung jawabnya, baik kepada diri sendiri, kepada orang lain, masyarakat maupun kepada bangsa dan negara. Apa makna tanggung jawab dan apa saja jenis tanggung jawab sebagai warga masyarakat? Samakah tanggung jawab dengan hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat? Orang yang bertanggung jawab dapat dikatakan sebagai orang berkarakter. Tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Tanggung jawab melekat pada setiap manusia dimanapun ia berada. Ya, termasuk dalam masyarakat. Bagaimanakah makna tanggung jawab sebagai warga masyarakat? Untuk memahami makna dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat secara urut perlu kamu pahami pengertian tanggung jawab itu sendiri. Pengertian masyarakat dan pengertian tanggung jawab itu sendiri, pengertian masyarakat baru memahami makna tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Pengertian tanggung jawab sekarang. Tanggung jawab merupakan salah satu nilai karakter bangsa yang diharapkan tertanam pada setiap individu, terutama peserta didik. Tanggung jawab adalah sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya. Sikap dan perilaku untuk melaksanakan tugas dan kewajiban yang seharusnya ia lakukan baik terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat, lingkungan, alam sosial, budaya, negara maupun kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatu. Ya, keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Setiap individu mempunyai tanggung jawab, wajib melakukan sesuatu. Karena tanggung jawab bersifat kodrati, yaitu menjadi bagian dari kehidupan manusia. Setiap individu mempunyai tanggung jawab. Tanggung jawab setiap individu meliputi berbagai jenis. Sebagai berikut, tanggung jawab pada diri sendiri. Jadi kalian punya tanggung jawab juga pada diri sendiri. Tanggung jawab terhadap diri sendiri menuntut kesadaran setiap orang untuk memenuhi kewajiban sendiri dalam mengembangkan kepribadian sebagai manusia pribadi. Dengan demikian bisa memecah masalah-masalah kemanusiaan mengenai dirinya sendiri. Contoh, ya, Evi mendapat pekerjaan rumah dari Bu Guru untuk dikumpulkan esok hari, tetapi Evi justru menghabiskan waktu untuk menonton acara televisi. Evi tidak mengerjakan pekerjaan rumah. Esok harinya Evi ditegur Bu Guru dan Evi mendapat sanksi. Dalam peristiwa ini Evi harus bertanggung jawab atas dirinya sendiri akibat tidak mengerjakan pekerjaan rumah dari Bu Guru. Kalian tanggung jawab terhadap diri sendiri itu apa? Kalian punya tanggung jawab untuk merawat diri kalian. Dikasih kesehatan, menjaga kesehatan kalian, itu tanggung jawab terhadap diri kalian sendiri juga. Ya. Jadi apa yang sudah kalian dapatkan itu dijaga, tubuh kalian, kesehatan kalian. Di sini lagi ada pandemi Covid misalnya, tanggung jawab pada diri sendiri menjaga agar tidak terjangkit, dan kalau tidak terjangkit tidak menularkan, kan gitu. Tanggung jawab terhadap keluarga sekarang. Tanggung jawab terhadap keluarga menjadi tanggung jawab seluruh anggota keluarga, baik ayah, ibu maupun anak dalam sebuah keluarga. Tanggung jawab
anggota keluarga menyangkut upaya ya menjaga nama baik keluarga, meningkatkan kesejahteraan keluarga dan menjaga keselamatan. Contohnya seorang ayah bekerja keras itu untuk menafkahi anggota keluarga dan demi memenuhi kebutuhan pendidikan anaknya. Ini adalah tanggung jawab terhadap keluarga. Ya, ayah tersebut telah melaksanakan tanggung jawab sebagai kepala keluarga. Jika kamu sebagai anak yang berdisiplin dan sungguh-sungguh dalam belajar, berarti kamu melaksanakan tanggung jawabmu sebagai anak atau bagian dari keluarga itu. Jadi tanggung jawab ayah adalah untuk bekerja, ya, sama ibu juga bekerja atau bekerja itu bisa sama seperti ayah mencari uang atau bekerja untuk menjaga untuk rumah tangga. Ibu rumah tangga pekerjaannya banyak juga, ya. Atau sebaliknya, ibunya yang bekerja, ayahnya yang di rumah. Dibalik juga ada yang seperti itu, bukan tidak ada. Dan itu setiap keluarga itu unik, ya. Jadi tidak harus ayah yang bekerja. Pada umumnya ayah yang bekerja, ya, ibu di rumah untuk mengurus rumah tangga. Kadang ada juga ayah dan ibu bekerja rumah tangga membayar asisten, ya, macam-macam. Kemudian tanggung jawab terhadap masyarakat. Pada intinya apa? Ayah dan ibu mempunyai tanggung jawabnya masing-masing terhadap keluarga. Anak juga mempunyai tanggung jawabnya masing-masing terhadap keluarga. Semua orang punya tanggung jawab, ya. Sekarang tanggung jawab terhadap masyarakat. Tidak ada seorang pun yang bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Hal ini sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk sosial. Dasar kebutuhan ini seseorang melakukan komunikasi dengan orang lain sehingga terbentuklah masyarakat. Di dalam sebuah masyarakat, setiap anggota mempunyai tanggung jawab ikut serta menjaga kelangsungan hidup warga masyarakat. Oleh karena itu, segala tingkah laku dalam perbuatan setiap anggota masyarakat hendaknya dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Kita bermasyarakat bertanggung jawab untuk menjaga keamanan. Kita jangan bikin rusuh di kampung, ya. Nah, itu adalah termasuk tanggung jawab kita. Dan kalau ada kerusuhan, kita bertanggung jawab untuk membuat kerusuhan itu jadi hilang, ya, dengan cara tertentu, misalnya dengan menjadi bagian dari anggota pos kamling misalnya, ya, ikut ronda malam, ya. Nah, itu adalah atau ikut bayar iuran untuk membayar satpam. Nah, itu tanggung jawabnya macam-macam, ya. Caranya macam-macam, tergantung kesepakatan di tempatnya masing-masing. Yang penting tanggung jawabnya dilaksanakan, kan gitu, ya. Contohnya Pak Budi, warga masyarakat Desa Sukamakmur. Pada hari Minggu Pak Budi berencana pergi berlibur bersama keluarganya ke pantai, tetapi pada hari Minggu yang sama warga Desa Sukamakmur akan mengadakan kerja bakti membersihkan selokan. Pak Budi sebagai warga masyarakat memutuskan untuk menunda acara berliburnya bersama keluarga karena Pak Budi harus ikut bekerja bakti. Tindakan Pak Budi tersebut mencerminkan sikap tanggung jawab sebagai warga negaranya. Kalau itu merupakan kepentingan yang sangat mendasar yang tidak bisa ditinggalkan, misalnya selain berlibur, Pak Budi bisa ngomong terus terang ke warga, mungkin karena tidak bisa ikut menyumbang konsumsinya, mungkin selalu ada musyawarah, selalu ada mufakat. Jadi tidak kaku dalam bermasyarakat, ya. Sila 4 Pancasila bisa kita manfaatkan, ya. Bermusyawarah mufakat, saya tidak bisa Pak, ini sungguh nggak bisa, nanti saya tanggung deh konsumsinya, misalnya gitu. Itu bentuk tanggung jawab, ya. Tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Setiap orang yang tinggal dan menetap dalam sebuah negara akan terikat aturan-aturan hukum di dalam sebuah negara. Oleh karena itu, segala pikiran, perbuatan, tindakan, dan tingkah laku manusia harus sesuai dengan norma-norma atau aturan-aturan yang berlaku dalam negara tersebut, ya. Misalnya kita bertanggung jawab membayar pajak, ini tanggung jawab kita harus dibayar, nggak boleh bohong, ya. Membayar pajak, menjaga keamanan, ya. Individu sebagai warga negara hendaknya dapat mempertanggungjawabkan segala tindakan dan tingkah lakunya kepada bangsa dan negara. Contohnya, anggota tim nasional bulu tangkis Indonesia berusaha sekuat tenaga untuk mengharumkan nama bangsa Indonesia. Mengharumkan nama baik bangsa di mata dunia menjadi tanggung jawab setiap warga negara Indonesia. Apakah semua harus jadi pemain bulu tangkis? Enggak.
Kita yang nggak bisa main bulu tangkis, tanggung jawab kita mendukungnya. Kita jadi supporter itu meningkatkan kemampuan daya juang mereka. Ya, dukungan kita mereka perlukan juga, ya, walaupun kita tidak ikut main. Tanggung jawab terhadap Tuhan. Tuhan menciptakan manusia sebagai makhluk yang sempurna, mempunyai akal dan pikiran. Oleh karena itu Tuhan menurunkan ajaran berupa perintah dan larangan bagi makhluknya. Ya, khususnya bagi manusia. Manusia bertanggung jawab untuk beribadah, menjalankan perintah Tuhan dan menjauhi larangannya. Contoh tanggung jawab manusia terhadap Tuhan Yang Maha Esa antara lain beribadah sesuai dengan ajaran yang dianut. Ya, kalau kalian Islam harus sholat 5 waktu, yang Kristen dan Katolik ke gereja, yang Hindu ke pura ya, yang Buddha ke wihara, ya, dan yang Konghucu bisa ke tempat peribadatannya. Lupa saya namanya apa, tempat peribadatan Konghucu itu. Oke. Konghucu. Lupa saya. Sudah kebayang tapi nyebutnya, bisa komen di bawah ya. Terutama yang agamanya Konghucu. Di kuil ya, di kuil apa itu? Kalau di TV-TV, di film-film China biasanya orang Konghucu di kuil ya. Namanya apa itu? Pengertian masyarakat. Di atas telah kamu pahami tentang tanggung jawab individu terhadap masyarakat. Apa yang disebut dengan masyarakat menurut Kamus Besar? Ya. Perhatikan dengan seksama pemilihan. Apa yang disebut masyarakat menurut Kamus Besar? Ya, kita cari di Google. Ya. Yang disebut masyarakat menurut Kamus Besar. Masyarakat adalah, dikasih KBBI aja ya, KBBI Kamus Besar Bahasa Indonesia. Makna masyarakat di KBBI adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya yang terikat pada suatu kebudayaan. Ya, itu ya. Jadi menurut KBBI ini masyarakat, kita lihat. Sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama. Ya, itu adalah masyarakat diperbesar ya. Ya. Oke. Sekali lagi, masyarakat adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya yang terikat oleh kebudayaan yang mereka anggap sama. Masyarakat. Sejumlah manusia, agak lupa lagi, kalian catat sendiri aja ya. Sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama. Perhatikan dengan seksama pelaksanaan pemilihan ketua RT, ketua RW atau kepala desa di tempat tinggalmu. Catatlah jalannya pelaksanaan pemilihan ketua RT dan RW atau kepala desa di tempat tinggalmu. Oke, ini kita lanjutkan ya. Dari bacaan hari menanam pohon, ada kalimat hutan. Kita semakin berkurang akibat kebakaran dan penebangan pohon di hutan secara liar. Ada kebakaran hutan yang dilakukan secara sengaja oleh orang tak bertanggung jawab. Mereka membakar hutan untuk membuka lahan bagi usaha perkebunan mereka. Penebangan pohon di hutan juga banyak dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Mereka menebang pohon-pohon itu untuk dijual kembali. Wah, ini tidak bertanggung jawab ini. Padahal seharusnya pohon-pohon yang digunakan untuk industri harus diambil dari hutan tanaman industri atau HTI. Pemerintah memberikan hak pengelolaan HTI kepada para pengusaha. Para pengusaha itu harus mematuhi aturan yang ditetapkan. Aturan itu misalnya umur pohon yang ditebang dan penanaman kembali apabila pohon ditebang. Ya. Batang pohon yang memang mempunyai banyak kegunaan, banyak pengrajin memanfaatkannya sebagai sumber penghasilan. Mereka membuat beraneka barang kerajinan, lalu menjualnya dengan harga tinggi. Berikut barang kerajinan dari batang pohon. Bagus-bagus ya, hiasan-hiasan seperti ini bagus sekali. Ya, ini semuanya dibuat dari batang pohon. Buatlah kelompok terdiri dari 4-5 anak, lakukan wawancara kepada orang di sekitarmu, carilah informasi berikut: jenis usaha yang dilakukan, hasil dari jenis usaha yang dilakukan, bahan baku,
Pengetahuan, keterampilan yang diperlukan, kesulitan. Ya, ini kalian yang harus melakukan wawancara. Ya. Informasi yang akan digali tersebut buatlah daftar pertanyaan dulu, lakukan wawancara dengan baik, ajukan pertanyaan dengan sopan, berterima kasihlah selesai wawancara. Catat hasil wawancara kalian lalu bacakan di hadapan kelompok lain. Oke. Ayo berkarya. Dari wawancara kalian, pilihlah salah satu jenis usaha di lingkungan sekitarmu, kemudian bersama kelompokmu cobalah membuat suatu hasil dari jenis usaha tersebut. Pilihlah jenis usaha yang mudah kalian buat, catatlah bahan yang dibutuhkan, langkah-langkah pembuatannya seperti apa, kesulitan yang kalian hadapi saat melaksanakan pembuatan karya itu ya kalian catat juga. Buatlah bersama-sama di rumah salah satu anggota kelompokmu dengan meminta izin kepada orang tuanya. Ya. Selain jenis-jenis usaha yang ada di lingkungan sekitarmu, masih ada jenis usaha lain. Jenis usaha apakah itu? Bacalah bacaan berikut mengenai berbagai jenis usaha. Jenis-jenis usaha ekonomi masyarakat. Kondisi geografis Indonesia beragam. Di wilayah daratan ada pula wilayah perairan. Kondisi geografis yang beragam ya menyebabkan beragam pula jenis kegiatan ekonomi masyarakat. Keragaman ini disesuaikan dengan kondisi alam atau geografi di suatu wilayah. Kegiatan ekonomi tersebut bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar tercipta kehidupan yang nyaman. Setiap penduduk perlu menghargai jenis kegiatan ekonomi penduduk lainnya. Amatilah jenis kegiatan ekonomi di lingkungan di daerah sekitarmu. Ya, ada yang bekerja di lahan persawahan, ada yang berternak ayam petelur, ayam pedaging, ada yang berdagang di pasar, ada yang bekerja di sektor industri, ada pula yang membudidayakan ikan di kolam. Kegiatan ekonomi masyarakat ini bertujuan untuk mendapatkan pendapatan, ya, atau memperoleh pendapatan. Selanjutnya pendapatan tersebut digunakan untuk kebutuhan hidup, ya, untuk bayar SPP kalian, untuk membayar kuota internet kalian. Apa yang dimaksud dengan kegiatan ekonomi? Ya, kegiatan ekonomi adalah semua kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan cara apa? Bekerja. Jika dicermati, kegiatan ekonomi dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya alam. Sebagai negara kepulauan, Indonesia dikaruniai sumber daya alam yang berlimpah. Karena ini sudah sepantasnya kamu syukuri dengan memanfaatkan secara bijak. Pemanfaatan sumber daya alam tersebut dapat dilihat dari berbagai bidang usaha. Yang pertama, agraris, pertanian. Indonesia dikenal sebagai negara agraris. Sebutan ini disebabkan banyak penduduknya bermata pencarian sebagai petani. Usaha agraris meliputi kegiatan pertanian dan perkebunan. Sektor usaha agraris dapat di daerah pedesaan dan pegunungan. Berbagai jenis tanaman tumbuh subur dan menghasilkan banyak bahan pangan. Hasil pertanian dan perkebunan antara lain adalah pertanian itu bisa jagung, padi, ya, ubi, kedelai, sagu, umbi-umbian, sayuran dan buah-buahan. Perkebunan bisa teh, bisa kina, bisa kayu jati, macam-macam, ya. Oke. Kopi, ya, itu perkebunan. Wah, lomboknya masih hijau, sudah dipanen, ini pasti untuk lalapan ini, ya. Makan tahu pakai lombok, wah, enak itu. Bagaimana cara meningkatkan produksi sektor agraris? Ada banyak cara yang dapat dilakukan, antara lain melalui intensifikasi, ekstensifikasi, diversifikasi, rehabilitasi, dan mekanisasi. Ya, diskusikan beberapa istilah tersebut bersama temanmu. Intensifikasi adalah penanaman dengan teknologi, dengan metode terbaru. Menanam secara intensif dengan metode yang mutakhir. Ya, bisa dengan mutakhir itu artinya terbaru, ya. Mutakhir terbaru. Ya, ada yang update. Ya, macam-macam caranya, bisa dengan cara pemupukan, ya, dengan teknik-teknik baru, ya, kayak mungkin pemanfaatan lahan sempit, ya, macam-macam. Intensifikasi diintensifkan, ya.
Kalau ekstensifikasi adalah perluasan lahan. Kalau diversifikasi ini adalah menambah jenis tanaman. Kalau mekanisasi rehabilitasi nanti akan coba saya cari ya. Mekanisasi ini adalah menggunakan alat-alat canggih ya, menggunakan alat-alat tepat guna dalam pertanian. Ya, ini rehabilitasi lahan pertanian ini yang perlu saya cari. Apa yang dimaksud ini ya? Coba rehabilitasi lahan pertanian. Nah, ini rehabilitasi lahan kritis coba ya. Oh, ini berarti kalau gitu adalah penormalan kembali ya, menormalkan kembali lahan untuk pertanian ya. Jadi menormalkan atau mengembalikan kondisi tanah agar cocok untuk lahan pertanian, mengembalikan atau melakukan upaya gitu aja, melakukan upaya agar lahan ya cocok untuk pertanian. Ya gitu aja, rehabilitasi. Seperti lahan kritis, lahan-lahan yang tidak subur direhabilitasi ya. Melakukan upaya agar lahan cocok untuk pertanian. Perkebunan adalah kegiatan penanaman lahan dengan tanaman keras dengan umur lebih dari 6 bulan ya. Perkebunan adalah kegiatan penanaman lahan dengan tanaman keras. Sekali nanam hasilnya berulang-ulang tanaman keras ya. Dengan umur lebih dari 6 bulan. Tanaman perkebunan mencakup tanaman musiman dan tanaman tahunan. Tanaman musiman berumur pendek, misalnya tanaman tebu, tembakau dan rosella. Tanaman tahunan berumur panjang ya. Jadi tanaman yang pendek tadi apa? Tanaman musiman berumur pendek ya, ya. Tanaman tahunan berumur panjang, itu bedanya ya. Jadi ada musiman, ada tahunan. Misalnya tanaman kelapa sawit, kopi, cengkeh, teh, karet, cendana, lada, kayu putih. Hasil perkebunan Indonesia menjadi komoditas unggul ekspor. Peternakan sekarang. Tadi pertanian ya. Tadi perkebunan yang barusan. Peternakan adalah salah satu usaha budidaya hewan yang diambil hasilnya. Jenis peternakan antara lain daging, ya, telur, susu, kulit, bulu. Jenis peternakan dapat dibedakan sebagai berikut. Peternakan hewan kecil, misalnya kelinci, kambing, domba, dan biri-biri. Peternakan hewan besar, misalnya sapi, kerbau, kuda. Peternakan unggas, misalnya ayam, itik, burung, dan puyuh. Puyuh itu masuk burung juga ya. Kegiatan peternakan, ya, biasanya kalau puyuh sambil lihat ke atas, burung puyuh. Kegiatan peternakan dapat dilakukan dengan skala kecil maupun skala besar. Ya. Usaha peternakan skala kecil dilakukan oleh penduduk. Ya, kegiatan peternakan dapat dilakukan dalam skala kecil maupun skala besar. Usaha peternakan secara kecil dilakukan oleh penduduk, peternakan skala besar biasanya dilakukan oleh pihak swasta atau pengusaha dan pemerintah. Ada peran pemerintah dalam meningkatkan mutu peternakan Indonesia. Upaya yang dilakukan pemerintah antara lain dengan memberikan bantuan bibit unggul, ya, menyediakan pakan ternak bermutu dan menyediakan penyuluhan kepada peternak. Ya, pemerintah ada program plasma inti namanya ya. Perikanan. Perhatikan usaha perikanan di daerah sekitarmu. Di sekitarmu mungkin terdapat budidaya ikan di kolam. Ya.
Di sini inilah salah satu contoh usaha perikanan secara umum. Usaha perikanan dibedakan menjadi perikanan darat dan perikanan laut. Pak Ali tinggal di Surabaya. Nah, di dekat-dekat rumah Pak Ali banyak tambak. Ya, nah, ini tambak ini termasuk perikanan darat. Ya, perikanan laut apa ada. Ya, seperti diperlihatkan di sini mungkin ini di laut. Ini namanya pakai cara ini tambak terapung ini. Ya, kelihatannya. Perikanan darat yaitu usaha pemeliharaan dan penangkapan ikan di perairan darat. Perikanan darat terdiri atas perikanan air tawar dan perikanan air payau. Payau itu yang dekat laut, campuran antara tawar dan biasanya ikan bandeng itu payau. Perikanan air tawar dilakukan di sungai, danau, rawa, waduk atau bendungan, empang, sawah, dan kolam. Ini yang tawar ya, bisa danau, rawa, waduk, bendungan, empang, sawah, dan kolam. Jenis ikan yang dibudidayakan adalah lele. Wah, lele ini kalau sudah digoreng dan dikasih sambal maknyus, nila, mujair, gurame, emas. Perikanan air payau dilakukan di tambak pinggir pantai. Jenis ikan yang dibudidayakan adalah bandeng biasanya. Ya, payau itu bandeng atau udang ya. Perikanan di air laut yaitu usaha menangkap ikan di pantai atau laut. Di Indonesia usaha penangkapan ikan laut dilakukan oleh nelayan tradisional. Saat musim ikan, nelayan akan memperoleh banyak hasil tangkapan. Laut juga menghasilkan udang, kerang, rumput laut, mutiara, garam. Selain itu untuk keperluan penduduk, hasil tangkapan dilakukan ekspor. Ya. Terutama ya ikan-ikan yang kualitas ekspor. Pertambangan, dilihat dari jenis kondisi geologisnya, Indonesia mengandung banyak barang tambang. Potensi tambang yang melimpah hendaknya dimanfaatkan bagi kemakmuran masyarakat. Barang tambang dapat dibedakan sebagai berikut. Barang tambang mineral logam, ya, yang logam antara lain emas, perak, tembaga, timah, bauksit, dan nikel. Barang tambang mineral non logam, ya, misalnya belerang, gipsum, marmer, dan batu gamping. Barang tambang sumber energi, pasir juga termasuk ya, barang tambang untuk pembangunan. Barang tambang sumber energi, misalnya untuk minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Barang tambang di Indonesia termasuk sumber daya vital. Pemanfaatannya ditujukan bagi kemakmuran masyarakat Indonesia sesuai dengan Undang-Undang UUD 45 pasal 33 ya. Bumi, air, dan seluruh kekayaan yang ada di dalamnya dimiliki negara dan digunakan oleh sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kalau nggak salah seperti itu, ya. Barang tambang di Indonesia termasuk sumber daya vital, pemanfaatannya ditunjukkan bagi kemakmuran masyarakat Indonesia. Jika dieksploitasi terus-menerus, ketersediaan barang tambang akan cepat habis. Ini adalah bukan renewable, ya, yang bisa habis, ya. Oleh karena itu pemanfaatan tambang dilakukan dengan bijak ya, dan memperhatikan kelestariannya. Contoh perusahaan yang mengeksploitasi barang tambang di Indonesia antara lain adalah PT Pertamina, PT Aneka Tambang, bisa kita kenal dengan nama Antam, PT Freeport ya Indonesia, PT Chevron Pacific Indonesia contohnya. Kehutanan. Mana ini kehutanan? Dahulu kata kalanya ya. Dahulu hutan Indonesia bagaikan hamparan karpet hijau dilihat dari udara. Hutan Indonesia berperan penting dalam paru-paru dunia. Hutan juga berfungsi sebagai tempat berkembangnya berbagai fauna. Dari segi lingkungan, hutan menjadi daerah resapan air hujan. Sayangnya, saat ini luas hutan Indonesia semakin sempit. Tidak lagi terlihat seperti hamparan karpet hijau. Agak lubang-lubang sekarang, lubang-lubang coklat ya. Dari udara ketika melintasi wilayah Indonesia, ini tidak lepas dari alih fungsi lahan hutan untuk kawasan pemukiman dan perkebunan. Akibat dari penyempitan kawasan hutan tersebut, kondisi ini apa akibat dari menyempitnya hutan kawasan Indonesia? Kondisi ini dapat menyebabkan bencana banjir, bandang maupun tanah longsor. Untuk meminimalisasi terjadinya bencana, kawasan hutan perlu dihijaukan kembali. Pembalakan liar harus dicegah agar hutan tidak semakin rusak.
Jika hutan di Indonesia kembali hijau, hasil hutan kembali melimpah, hasil hutan di Indonesia antara lain adalah kayu jati, meranti, ulin, damar, dan rotan. Perdagangan adalah kegiatan membeli barang dagang dan menjualnya kembali ya kepada konsumen, itu bisnis pedagang. Kegiatan perdagangan muncul ketika kemampuan manusia atau suatu negara menyediakan barang kebutuhan yang bersifat terbatas ya. Jadi kegiatan perdagangan muncul ketika kemampuan manusia atau suatu negara menyediakan barang kebutuhan bersifat terbatas. Akhirnya terjadi saling ketergantungan dan dalam memenuhi barang kebutuhan. Melalui kegiatan perdagangan akan memperoleh keuntungannya dengan selisih harga jual dan harga beli. Untung adalah jual dikurangi beli, ini rumusnya. Ya. Kegiatan perdagangan tidak hanya menyangkut suatu daerah atau suatu negara, tetapi kegiatan perdagangan dapat dilakukan antar negara. Secara ekonomi, kegiatan perdagangan antar negara ditandai dengan ekspor dan impor. Kalau antar dua negara namanya bilateral. Kalau dengan negara lain yang banyak disebut multilateral. Ekspor adalah usaha menjual barang dari dalam negeri ke pasar luar negeri. Ekspor itu keluar. Kalau impor masuk, ya ekspor. Kita menjual barang, kalau impor kita memasukkan barang. Ya. Kalau ekspor itu jual, kita jual barang. Kalau impor kita beli barang. Oke. Impor adalah usaha memasukkan barang dari negara lain ke dalam negeri. Ya. Perindustrian adalah kegiatan mengubah bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Jadi mentah menjadi industri ya. Mentah menjadi setengah jadi, 1/2 jadi, atau jadi. Oke. Usaha industri dapat dilakukan secara perorangan atau kelompok. Usaha industri dapat dikelompokkan sebagai industri rumah tangga, home industry, industri sedang, industri besar. Contoh industri di Indonesia adalah industri makanan dan minuman, kosmetik, obat-obatan, garmen, serta elektronik. Ya. Pabrik-pabrik itu industri besar. Ada yang sedang, ada yang industri kecil, ya. Dimiliki perorangan, biasanya pembuatan tempe, seperti itu, industri kecil. Pembuatan kecambah misalnya. Apa yang kamu ketahui tentang pengertian tanggung jawab sebagai warga masyarakat? Tanggung jawab adalah kewajiban. Tanggung jawab adalah ini tadi. Kita sudah belajar tanggung jawab di sini. Ya. Definisinya ada di sini. Wah, di yang sebelumnya. Jadi tanggung jawab ada dua arti tadi ya. Ya, ini. Pengertian tanggung jawab yang enak menurut KBBI aja ya, adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya. Tanggung jawab adalah yang menurut KBBI ini, Kamus Umum Bahasa Indonesia, adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya. Ya. Oke. Biar pendek kalimatnya, kewajiban menanggung segala sesuatunya. Ini menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ya, tanggung jawab boleh juga diartikan ya sikap atau perilaku seseorang untuk melaksanakan. Nah, ini lebih panjang ya. Sikap atau perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya yang seharusnya dia lakukan terhadap dirinya sendiri, keluarga, masyarakat, lingkungan, alam sosial, budaya, negara maupun kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini lebih kompleks lagi. Ya, karena panjang kita kopas saja biar nggak lama-lama nulisnya. Nah, ini jawaban dari tanggung jawab. Oke, kita akan jawab pertanyaan kedua. Jenis usaha apa yang ada di lingkungan sekitarmu? Ya, kalian jawab sendiri ini. Kalau di tempatnya Pak Ali, jenis usaha yang di lingkungan ya jelas dagang. Di kota misalnya dagang. Ya, terus jenis usaha jasa pendidikan, jasa transportasi, dan lain-lain. Ya, ojol itu termasuk jasa transportasi.
Adakah jenis usaha yang dilakukan oleh orang tuamu? Jenis usaha apakah itu? Tuliskan lalu ceritakan kepada teman-temanmu. Wah, ini kalian sendiri yang harus bertanya pada orang tua kalian. Atau orang tua yang menceritakan ke anaknya ya. Ada beberapa jenis usaha yang memanfaatkan sumber daya alam seperti pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, dan pertambangan. Ya, ada pula jenis usaha lain yang memanfaatkan sumber daya alam yaitu pariwisata. Ayo kita pelajari pariwisata. Keren ini. Wah, ini melihat jejak Merapi Kali Adem. Ya. Kali Adem terletak di lereng Gunung Merapi, Yogyakarta. Tempatnya pasti dingin ya, namanya adem. Adem itu artinya dingin. Ya, Kali Adem terletak di lereng Gunung Merapi di Yogyakarta. Dahulu tempat ini terkenal sebagai lokasi perkemahan yang asri. Fasilitas di area wisata Kali Adem dahulu cukup komplit. Ya, ada pendopo, ada gedung pertemuan, ada kios-kios, warung, gardu, pandang, lapangan untuk perkemahan, toilet dan sebagainya. Akan tetapi setelah Merapi meletus pada tahun 2006, sebagian besar fasilitas itu lenyap terkubur lahar. Ya, sayang sekali ya. Ya, ini wisata Kali Adem Yogyakarta. Sangat indah lingkungannya, gunungnya sangat menakjubkan. Ya. Saat ini wisata Kali Adem sudah berubah nama menjadi Lavatur Kali Adem loh. Berubah menjadi Lavatur Kali Adem. Sebagian besar pemandangan Kali Adem berupa hamparan pasir dan batu bekas lahar. Di sana ada bunker, ada Rulinda, ruang lindung darurat. Ya, bunker ini dibangun untuk tempat berlindung ketika tiba-tiba Gunung Merapi menyemburkan awan panas. Di dalam bunker ada kamar mandi, ada tabung oksigen, masker, listrik, dan perlengkapan lainnya. Pintu 2 lapis terbuat dari lempengan besi setebal 3 cm. Kuat sekali itu. Dari bacaan melihat jejak Merapi Kali Adem, kamu mengetahui salah satu jenis usaha yaitu usaha pariwisata. Di mana kamu tinggal? Kalau Pak Ali di Surabaya. Surabaya. Apakah tempat tinggalmu ada jenis kegiatan usaha wisata? Ada dong. Ada di Surabaya, ada hutan mangrove, mangrove. Ada kebun binatang. Ya, di sini juga ada wisata pantai ya, wisata pantai di Kenjeran. Ya, ada di Kenjeran itu ada 2 tempat untuk wisata pantainya. Ada yang disebut dengan Ken Park ya, terus ada satu lagi lupa saya. Terus di Surabaya itu ada kebun bibit gratis ya, kebun bibit. Nah, enak untuk jalan-jalan, untuk lari pagi ya. Ada 3 kalau nggak 2 kebun bibit di Surabaya. Yang dekat rumah saya itu yang kedua ya. Nah, bagaimana pengaruh adanya usaha pariwisata bagi kehidupan masyarakat? Ya, kehidupan masyarakat dengan adanya usaha pariwisata adalah mendapat keuntungan ekonomi, mendapat keuntungan ekonomi dengan menjual makanan di sekitar lokasi, bisa menjual souvenir dan lain-lain, atau jasa ya, jasa misalnya kayak di kebun hutan mangrove ini jasa untuk perahu misalnya ya, jasa pariwisata gitu aja. Jenis usaha bidang jasa sekarang. Jenis usaha pariwisata merupakan usaha bidang jasa. Bidang jasa berkaitan dengan pembelian layanan kepada konsumen. Contoh usaha jasa selain pariwisata antara lain perbankan ya, untuk masalah keuangan ya, asuransi, kesehatan dan hukum. Sektor jasa di Indonesia terutama pariwisata berkembang pesat. Pesatnya sektor pariwisata didukung oleh potensi panorama alam Indonesia yang elok. Sekitar pariwisata Indonesia juga menonjolkan aspek budaya. Contohnya objek wisata alam adalah danau, pantai, bukit, pegunungan,
gunung, suaka alam, serta flora fauna. Contoh objek wisata adalah kesenian daerah, upacara adat, keraton, dan candi. Ini adalah objek-objek wisata yang banyak orang ingin tahu, ya kepo. Perkembangannya di sektor pariwisata menumbuhkan usaha-usaha penunjang jasa pariwisata. Usaha-usaha di bidang jasa pariwisata antara lain sebagai berikut: pengelolaan jasa penginapan, misalnya hotel, motel, wisma, losmen. Jadi para pengunjung wisatawan ini butuh tempat untuk menginap, dan itu disediakan. Usaha penjualan barang cenderamata dan atau souvenir, ya, penyedia jasa pemandu wisata atau tour guide, penyedia jasa pariwisata, transportasi atau tour travel. Ya banyak ya yang mendapatkan berkah dari ajaran wisata ini. Salah satu jenis usaha yang banyak kita lihat adalah berjualan, mulai dari berjualan buah, makanan, barang-barang keperluan sehari-hari, hingga para penjual kendaraan bermotor. Dari jenis usaha ini, para pedagang dapat memperoleh penghasilan untuk kehidupan sehari-hari. Ya, ini jualan buah ya. Pada pelajaran 3, kamu telah melakukan kegiatan wawancara untuk mengetahui tentang jenis usaha di lingkungan sekitarmu. Kamu juga telah membuat salah satu produk dari jenis usaha di lingkungan sekitarmu. Kini presentasikan hasil wawancara kalian, presentasikan juga dengan produk yang telah kalian buat beserta catatan-catatan saat melakukan kegiatan tersebut. Mintalah pendapat dari kelompok lain, lakukan secara bergantian. Ya, menjalankan usaha dengan sebaik-baiknya merupakan salah satu tanggung jawab masyarakat. Ya, jadi kita menjalankan usaha dengan baik itu tanggung jawab. Jangan membohongi customer ya. Nah, itu enggak boleh, enggak bertanggung jawab. Ya, misalnya jualan buah bilangnya 1 kilo ternyata kurang, hanya 3/4 kilo. Ya, ini enggak boleh. Menjalankan usaha dengan sebaik-baiknya merupakan salah satu bentuk tanggung jawab warga masyarakat. Pada pembelajaran 3, kamu telah melakukan kegiatan mengamati pelaksanaan pemilihan ketua RT, ketua RW atau kepala desa di lingkungan tempat tinggalmu. Laporkan hasil pengamatanmu, lalu bacakan dengan teman-temanmu dan gurumu, mintalah tanggapannya seperti apa. Dan tanggapan-tanggapan yang diberikan itu adalah sebagai bentuk evaluasi buat kalian kan. Nah, menurutmu mengapa ada berbagai jenis usaha? Karena memang kebutuhan yang kita manusia mempunyai banyak kebutuhan. Manusia memiliki banyak kebutuhan yang tidak bisa diusahakan sendiri, harus butuh orang lain ya, yang tidak semuanya bisa diusahakan sendiri. Masa kalian mau bikin pakaian sendiri, bikin makanan sendiri, bikin tempat tinggal sendiri? Nggak bisa, kita membutuhkan orang lain. Akhirnya muncullah berbagai jenis bidang usaha, misalnya bidang usaha pertukangan, bidang usaha pertanian, macam-macam. Mengapa orang melakukan suatu usaha tertentu dan orang lain melakukan jenis usaha yang berbeda? Untuk memenuhi banyaknya kebutuhan manusia, untuk memenuhi banyaknya kebutuhan. Ya, terus kemudian mungkin juga menghindari persaingan. Jadi alasannya banyak ya. Karena adanya kebutuhan. Kalau tidak ada kebutuhan, orang tidak akan melakukan suatu usaha menghasilkan barang itu. Ya, karena nggak akan laku kan gitu ya. Misalnya kalian mau jualan es di kutub atau di tempat yang dingin ya, kemungkinan yang beli kecil. Kalau tempat yang dingin ya seperti di puncak gunung atau di lereng-lereng gunung, mungkin usaha jualan bakso lebih laku kan gitu ya, yang minuman yang hangat-hangat itu. Tapi kembali ke selera lagi ya, siapa tahu di suasana yang dingin maunya minumnya seger terus, ada juga, tapi lebih laku minuman hangat kan gitu. Bicarakan dengan orang tuamu
cita-citamu saat dewasa nanti, jenis usaha apa yang kira-kira kamu lakukan, ceritakan pada teman-temanmu ya. Cita-cita kalian apa sih? Ya, pingin usaha di bidang apa? Jasa kesehatan seperti dokter atau apa? Ceritakan. Setiap saat kita bernafas, saat menarik nafas, rongga dada kita mengembang. Sebaliknya saat mengembuskan nafas, rongga dada kita kembali ke ukuran semula. Bernafas juga membutuhkan kekuatan otot. Otot manakah itu? Ya. Nah, bernapas membutuhkan kekuatan otot. Ya, udara masuk, tulang rusuk bergerak keluar. Jadi yang bekerja secara umum, ya, otot itu adalah ada dua, otot antar tulang rusuk, ya, tulang rusuk, dan diafragma. Ya, yang kedua adalah diafragma. Diafragma digolongkan otot enggak ya? Selaput masalah ini ya. Otot antar tulang rusuk. Oke, kita baca dulu aja. Bernapas adalah kegiatan menghirup oksigen dari dalam tubuh dan membuang karbon dioksida dari dalam tubuh. Ya, menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Udara masuk ini membawa oksigen, udara keluar akan mengeluarkan CO2. Oke. Kegiatan bernapas membutuhkan kekuatan otot. Otot pernapasan utama adalah diafragma. Ya, diafragma terdapat dalam tubuh di bagian bawah rongga dada. Diafragma membentuk seperti kubah. Berarti ada dua ya. Ya benar ya. Otot antar tulang rusuk dan otot diafragma. Oke. Saat kita menghirup udara, diafragma akan berkontraksi menjadi lebih datar. Jadi saat kita memasukkan udara, ini kelihatan diafragma datar. Ya, ini adalah diafragma. Ya. Saat kita mengembuskan nafas, diafragma akan melengkung ke atas. Ya. Diafragma melengkung ke atas. Kalau ini diafragma datar. Oke, kita lanjutkan. Saat paru-paru membesar untuk dapat menampung udara yang kita hirup, saat kita menghirup udara, otot-otot tulang rusuk mengangkat tulang rusuk kita hingga paru-paru membesar. Jadi ada dua ya. Jadi diafragma dan otot antar tulang rusuk. Sebaiknya saat kita membuang napas, otot diafragma akan relaksasi dan otot tulang rusuk mengendur. Relaksasi juga ya. Paru-paru mengkerut lagi ke ukuran yang lebih kecil dan mengembuskan udara yang pengap berisi karbon dioksida dan uap air. Oke. Nah, dari bacaan bernapas membutuhkan kekuatan, di atas buatlah bagan yang menunjukkan cara kerja diafragma saat kita bernapas. Bernapas merupakan kegiatan yang sangat penting. Pernapasan kita dapat dilatih dengan berolahraga. Dengan organ pernapasan yang terlatih dengan baik, kamu dapat mengatur pernapasan lebih baik. Pengaturan pernapasan sangat diperlukan. Misalnya kamu bernyanyi, coba nyanyikan lagu ini ya. Ini sudah cukup panjang videonya, kita akan bernyanyi bersama. Kita lanjutkan pada video selanjutnya. Untuk video ini cukup dulu, semoga bermanfaat. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.